Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Nathan Lewis, Kultivator Sang Dewi. Episode 75, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Tuan Chow, jangan khawatir, saya akan mengatur seseorang untuk segera mentransfer uangnya, kata Sir Gokrow dengan bangga. Tunggu sebentar, saat Sir Gokrow hendak mentransfer uang, Xiano Bai tiba-tiba berdiri. Dia tidak bisa hanya melihat keluarga Crow membeli senjata ajaib ini. Dalam hal ini, jarak antara keluarga Bai dan keluarga Crow bisa menjadi semakin lebar. Meskipun ada Nathan Lewis, seorang kultivator abadi di belakang keluarga Bai, Nathan Lewis bagaimanapun juga terlalu muda, siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk mencapai kesuksesan besar. Bos Bai, ada apa? Melihat Xiano Bai berdiri, Zolan Chow bertanya dengan cahaya terang di matanya. Saya ingin piring ini, dan saya akan menawarkan 3,1 miliar. Xiano Bai berkata langsung kepada Zolan Chow. Saat ini, Xiano Bai tidak berani tidak setuju dengan Nathan Lewis, dia harus mendapatkan piring ini. Zolan Chow tersenyum, dan memandang Sir Gokrow. Tuan Crow, Anda melihat bahwa Bos Bai telah mengajukan penawaran, apakah Anda masih ingin menambahkannya? Ekspresi Sir Gokrow jelek, dan dia menatap Xiano Bai dengan tegas. Aku akan memberimu 3,2 miliar. Teriak Sir Gokrow, menggertakkan giginya. 3,3 miliar. Sebelum Sir Gokrow bisa menyelesaikan kata-katanya, Xiano Bai menaikkan harganya lagi. Melihat Xiano Bai mengikuti Sir Gokrow, wajah Zolan Chow tersenyum, kali ini dia bisa mendapatkan lebih banyak uang lagi. Yang lain juga melihatnya seperti lelucon, tidak peduli seberapa jauh keluarga Bai dan keluarga Crow bertarung pada akhirnya, merekalah yang diuntungkan. Sumber daya di ibu kota begitu banyak, dan satu lagi keluarga kaya akan memiliki lebih banyak persaingan. Jika kedua keluarga besar ini bisa dikalahkan, itu akan menjadi peluang bagi keluarga kaya lainnya. Tuan Bai, apakah Anda akan melawan keluarga Crow saya? Sir Gokrow bertanya dengan mata merah, mengertakkan gigi. Sir Gokrow, siapapun yang membayar harga tertinggi menang. Bagaimana saya bisa bersaing dengan keluarga Crow Anda? Jika keluarga Crow Anda tidak mampu membayar harganya, maka beri saya piring itu, kata Xiano Bai dengan senyum tipis. Bahkan tidak memikirkannya, Sir Gokrow menggertakkan giginya, saya akan menawarkan 4 miliar. 5 miliar, kata Xiano Bai dengan tenang, seolah-olah 5 miliar adalah sepotong kue untuk keluarga Bai. Faktanya, meskipun mereka adalah keluarga kaya di ibu kota, tidak mudah untuk mendapatkan 5 miliar sekaligus, lagi pula tidak ada kredit yang diperbolehkan, dan mereka harus mengumpulkan 5 miliar dalam waktu yang sangat singkat, tidak ada keluarga yang bisa melakukannya. Tampaknya keluarga Bai benar-benar menyembunyikan sesuatu, 5 miliar adalah pernyataan yang meremehkan. Kudengar keluarga Bai menghasilkan banyak uang dalam pengobatan. Hei, sepertinya kita orang harus bekerja keras, atau kita benar-benar harus bekerja keras. Saya ditinggalkan oleh keluarga Bai. Semua orang kaya yang hadir membicarakannya, dan sangat kuat untuk dapat menghasilkan 5 miliar sekaligus. Sudut mata Sir Gokrow berkedut 2 kali. Dia tidak menyangka Xiano Bai begitu kejam, menambahkan 5 miliar dalam satu gerakan. Meskipun keluarga Crow masih bisa mengumpulkan 5 miliar, tetapi dengan jumlah yang sangat besar, Sir Gokrow takut untuk membuat keputusan. Lagi pula, kepala keluarga saat ini masih kakak tertuanya, dan dia hanya mengurusnya. Tuan Crow, jika Anda tidak menambahkan lagi, maka saya akan menyerahkan piring ini kepada Bos Bai. Zolan Chow bertanya pada Sir Gokrow ketika dia melihat ekspresi Sir Gokrow jelek dan dia tidak berbicara. Saya akan menambahkan, wajah Sir Gokrow memerah, dan dia menggertakkan giginya, saya akan membayar 6 miliar. Ketika kata-kata Sir Gokrow jatuh, wajah Xiano Bai yang awalnya tenang langsung menjadi jelek. 5 miliar sebenarnya adalah batas baginya. Alasan mengapa dia bertindak santai sekarang adalah untuk membuat Sir Gokrow secara keliru berpikir bahwa keluarga Bai masih memiliki kekuatan dan tidak berani menaikkan harga, tetapi siapa yang tahu bahwa Sir Gokrow sebenarnya menaikkan harga oleh
6 miliar. Jika Xiaobai menaikkan harga, akan sulit untuk mengumpulkan begitu banyak uang dalam waktu singkat. Anda harus tahu bahwa Zolan Chou tidak mengizinkan kredit. Melihat rasa malu Xiaobai, Sir Gokrau tertawa. Saya pikir keluarga Bai Anda sangat kuat, tetapi ternyata Anda hanya berpura-pura. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda menambahkannya. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Xiaobai memandang Sir Gokrau, meskipun matanya penuh amarah, tetapi dia tidak berbicara, karena dia benar-benar tidak mampu membelinya. Akhirnya tak berdaya, Xiaobai duduk kembali dan hanya bisa melihat tampilan kemenangan Sir Gokrau. Tuan Crow, 6 miliar piring ini adalah milik Anda, tetapi saya telah setuju, Anda harus mentransfer uang ke rekening saya terlebih dahulu. Zolan Chou sudah senang saat ini, menjual sepotong kayu busuk seharga 6 miliar seperti mengambil uang. Tuan Chou, jangan khawatir, Aku akan membayar 7 miliar. Tepat sebelum Sir Gokrau selesai berbicara, Nathan Lewis, yang dari tadi memejamkan mata, tiba-tiba membuka matanya dan berbicara langsung. Begitu Nathan Lewis membuka mulutnya, semua orang mengalihkan perhatian mereka padanya, bahkan Xiaobai menatap Nathan Lewis dengan kaget. Semua orang tidak mengerti, mengapa Nathan Lewis juga memperebutkan piring ini. Bukankah dia baru saja mengatakan bahwa piring gosip itu adalah sepotong kayu busuk? Karena itu kayu busuk, mengapa Anda masih membayar begitu banyak untuk membelinya? Anak muda, saya tidak hanya meminta harga dengan santai di sini. Jika Anda membelinya dengan harga tertentu, tetapi pada akhirnya Anda tidak punya uang untuk membayar, apakah Anda tahu apa konsekuensinya? Wajah Zolan Chou menjadi dingin ketika dia melihat bahwa Nathan Lewis juga menanyakan harganya. Dia berpikir bahwa Nathan Lewis mengikuti untuk membuat masalah. Lagi pula, Yugo Bao mengatakan bahwa keterampilan sihir Nathan Lewis juga sangat bagus. Karena dia bisa melihat asal piring gosip, mengapa dia masih meminta harga? Hanya ada satu penjelasan, yaitu membuat masalah, untuk mengacaukan pelelangan ini. Jangan khawatir, karena saya telah membuat penawaran, tentu saja saya punya uang untuk membayar. Kata Nathan Lewis, melemparkan kartu bank yang baru saja dia gunakan untuk bertaruh ke Zolan Chou, ada 2 miliar di sini. Jika saya tidak ada uang yang harus dibayarkan setelah saya menang, 2 miliar dianggap sebagai deposit, yang tidak dapat dikembalikan. Zolan Chou mengambil kartu bank dan memandang Nathan Lewis dengan wajah aneh. Dia tidak tahu apa yang dilakukan Nathan Lewis, tetapi dia mengangguk dan berkata, "Oke, saya percaya Anda." Tuan Nathan, Xiaobai menatap Nathan Lewis dengan wajah bingung. Nathan Lewis melambaikan tangannya, memberi isyarat agar Xiaobai tidak berbicara. Tuan Crow, seseorang telah menawar lagi. Zolan Chou berkata kepada Sir Gokrau. Pada saat ini, ekspresi Sir Gokrau menjadi sangat ganas. Dia memelototi Nathan Lewis, dan tiba-tiba menamparkan meja dan berkata, "Bukankah kamu mengatakan bahwa piring ini hanyalah sepotong kayu busuk? Mengapa kamu ingin bertarung dengan saya? Anda pasti mengatakan itu dengan sengaja untuk membuat kami menyerah membeli. Mengapa Anda tidak membuat penawaran sendiri?" Ketika Sir Gokrau mengatakan ini, semua orang menatap Nathan Lewis dengan marah. Sekarang tidak ada kemungkinan lain kecuali penjelasan ini. Jika itu benar-benar sepotong kayu busuk, siapa yang akan mengeluarkan uang sebanyak itu untuk membelinya? Bahkan Xiaobai memandang Nathan Lewis dengan kagum. Dia tidak pernah menyangka Nathan Lewis akan menggunakan metode ini untuk mengetahui kebocorannya. Meskipun tidak berhasil, itu memang metode yang layak. Piring ini adalah sepotong kayu busuk. Itu fakta. Saya tidak perlu berbohong, tetapi saya bersedia mengeluarkan uang untuk sepotong kayu busuk ini. Saya membelinya untuk membuat api. Apakah Anda peduli? Saya tidak ingin keluarga Crow Anda membelinya, kata Nathan Lewis dengan senyum di wajahnya saat dia sedikit mengangkat sudut mulutnya. Ini membuat Tuan Crow sangat buruk sehingga dia hampir muntah darah. "Nak, kamu punya nyali. Aku ingin kamu tahu seberapa kuat keluarga Crowku." Sir Gokrau tiba-tiba menamparkan meja dan berteriak, "Aku akan membayar 8 miliar. 9 miliar, kata Nathan Lewis tanpa keraguan. 10 miliar, saya akan membayar 10 miliar. Mata Sir Gokrau merah, dan dia berteriak seperti orang gila. Ketika Sir Gokrau meneriakkan 10 miliar, semua orang memandang Nathan Lewis, berharap Nathan Lewis terus berteriak. Tapi siapa sangka Nathan Lewis berhenti berteriak, dengan senyum kemenangan di wajahnya. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Adik laki-laki, kamu, aku tidak menginginkannya lagi, kamu bisa menjualnya seharga 10 miliar.
Nathan Louis tersenyum ringan, dan melambai ke Zolan Chow, memberi isyarat kepada Zolan Chow kembalikan kartu bank saya kembali. Zolan Chow melemparkan kartu bank ke Nathan Louis dengan ekspresi bingung di wajahnya, tetapi Nathan Louis melompat keluar dan menaikkan harganya 4 miliar lagi. Ketika Sirgo Crow melihat bahwa Nathan Louis telah berhenti menanyakan harganya, dia langsung mencibir, berkelahi dengan keluarga Crow, kamu masih sedikit lembut. Tuan Crow, piring itu milikmu sekarang, kamu bisa mentransfernya uang. Kata Zolan Chow. Sirgo Crow tertegun sejenak, dan kemudian berkata dengan malu, Tuan Chow, saya akan membayar Anda 5 miliar dulu. Tunggu sebentar, saya akan segera mengumpulkan uang, dan mentransfer semua uang kepada Anda sebelum gelap. Setelah berpikir sejenak, dia akhirnya mengangguk dan berkata, Tuan Crow, itu kamu, aku tidak akan setuju dengan orang lain, kamu bisa mentransfer uangnya dulu. Sirgo Crow mentransfer 5 miliar ke Zolan Chow, dan Zolan Chow langsung memberikan piring itu kepada Sirgo Crow. Bos Sirgo Crow, saya akan pergi ke kamar mandi dengan Tuan Bao terlebih dahulu, dan kemudian saya akan meminta Tuan Bao untuk mengatur formasi Feng Shui untuk Anda ketika saya kembali, tapi kamu harus bergegas dan mengumpulkan uang. Pasti, pasti. Sirgo Crow mengambil tas itu dengan penuh semangat. Piring ini, Zolan Chow dan Hugo Bao keluar, dan hanya petinggi dari ibu kota yang tersisa di kamar. Sirgo Crow memegang piring itu, sepertinya dia tidak bisa meletakkannya, dan wajahnya penuh kepuasan. Tuan Crow, selamat. Keluarga Crow memiliki tingkat kekuatan baru dengan senjata ajaib ini. Meskipun harganya agak mahal, itu memang hal yang bagus. Semua orang memberi selamat kepada Sirgo Crow, yang membuat Sirgo Crow sangat bangga sehingga dia bahkan tidak tahu nama belakangnya. Kamu membeli banyak sampah, apa yang bisa dibanggakan? Pada saat ini, Nathan Louis mendengus. Dingin, Nathan Louis, saya pikir Anda tidak bisa makan anggur dan mengatakan anggur itu asam. Bukankah Anda juga menawar untuk pelelangan tadi? Sekarang Anda mengatakan itu sampah. Bahkan jika itu sampah, keluarga Crow saya memilikinya, apakah kamu memilikinya? Sirgo Crow mencibir, menurutku itu hanya kecemburuan, piring ini pasti harta karun. Dia anak kecil, dia tidak tahu apa-apa, jangan dengarkan dia. Kurasa anak ini ada di sini untuk membuat masalah. Semua orang juga mengejek Nathan Louis. Tuan Nathan, apa yang harus kita lakukan? Wajah Xiano Bai serius. Sekarang setelah piring itu dibeli oleh keluarga Crow, jika Tuan Bao mengatakan bahwa keberuntungan keluarga Crow akan makmur, maka keluarga Bai cepat atau lambat dimusnahkan oleh keluarga Crow. Nathan Louis tersenyum sedikit pada Xiano Bai, tidak mengatakan apa-apa, hanya melambaikan tangannya dengan ringan. Tiba-tiba suara Zolan Chow dan Hugo Bao terdengar di dalam ruangan, seolah-olah pengeras suara sedang diputar, semua orang tercengang mendengarkan dengan tenang. Hahaha, hari ini sangat menyenangkan. Orang-orang ini bodoh dan punya banyak uang, tetapi sepotong kayu busuk dijual seharga 10 miliar. Kata Zolan Chow sambil tertawa lebar. Kali ini benar-benar tak terduga. Kelompok ahli ini pantas disebut master, dan sekelompok bajingan buta. Nathan Louis lah yang dapat melihat bahwa piring 8 trigram bukanlah senjata ajaib. Untungnya, saya cerdas pada saat itu, tidak membiarkan dia mengidentifikasi, kata Hugo Bao. Terima kasih kepada Tuan Bao kali ini, saya akan mengirim uang ke kediaman Tuan Bao secara pribadi ketika saya kembali, tetapi Tuan Bao harus mengurus pengaturan formasi Feng Shui nanti. Kata Zolan Chow, formasi Feng Shui Bupi, formasi ini bisa selesai dalam waktu singkat, sebentar lagi saya akan menggunakan sedikit sihir, tipu saja orang-orang ini, toh mereka tidak bisa melihatnya, dan ketika mereka tahu, kami sudah pergi lama sekali. Hahaha, keduanya tertawa bersamaan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Semua orang di ruangan itu tercengang. Mereka melihat sekeliling dengan putus asa dan menemukan bahwa tidak ada pengeras suara di ruangan itu, tetapi suaranya memang Zolan Chow dan Hugo Bao. Saat ini, yang memiliki wajah paling jelek adalah Sirgo Crow. Jika ini benar, maka dia dimanfaatkan, karena dia membeli semua senjata ajaib ini. Sirgo Crow memandang Tuan Tigo dengan wajah penuh keterkejutan. Tuan Tigo, katakan yang sebenarnya, apakah piring ini senjata ajaib? Tidak mungkin, bukankah kamu mengaktifkan formasi di dalamnya? Bagaimana mungkin kamu tidak melihatnya? Sirgo Crow bertanya dengan tidak percaya. Tuan Tigo tersipu, dan saat ini, dia hanya bisa mengatakan dengan jujur, sebenarnya, yang disebut formasi mobilisasi hanyalah teknik kecil yang saya gunakan. Ada lingkaran sihir,
Apakah aktivasi lingkaran sihir oleh Master Bao itu nyata? Saya tidak tahu, kekuatan kita terlalu besar. Melihat apa yang Master Tigo katakan, Sir Go Crow tercengang. Tuan Nathan, jadi Anda sudah melihatnya? Xiaobai bertanya pada Nathan Louis dengan wajah kaget. Bukankah aku sudah mengatakan bahwa piring gosip hanyalah sepotong kayu busuk, tapi tidak ada yang percaya, kata Nathan Louis dengan senyum tipis. Ketika semua orang mendengar kata-kata Nathan Louis, mereka tersipu malu. Baru saja orang-orang ini mengejek Nathan Louis, tetapi mereka tidak berharap dia menjadi master yang sebenarnya. Nah, ternyata kamu baru saja berkomplot. Sir Go Crow juga ingin mengerti mengapa Nathan Louis tahu bahwa piring itu adalah kayu busuk, tetapi dia mengikuti harga yang diminta untuk menaikkan harga dan membiarkan sendiri membayar harga tinggi. Sir Go Crow, Tuan Nathan berkata sejak lama bahwa itu adalah sepotong kayu busuk. Anda tidak percaya. Bagaimana dia bisa berbohong kepada Anda? Zolan Chou yang berbohong kepada Anda. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda dapat menemukannya. Xiaobai berkata kepada Sir Go Crow. Huff, aku pasti akan menyelesaikan akun dengannya. Sir Go Crow mendengus dingin, geram. Ruangan itu sunyi lagi, tetapi jelas suasananya menjadi sangat tertekan. Semua yang disebut Master pergi dengan putus asa, dan bahkan Tuan Tigo tidak punya wajah untuk tinggal lebih lama lagi, dan langsung pergi. Xiaobai memandang Nathan Louis, merasa bersemangat. Kekuatan Nathan Louis jauh di luar imajinasinya. Di masa depan, akan menjadi berkah bagi keluarga Bai untuk memiliki orang seperti itu di belakangnya. Adapun petinggi lainnya, cara mereka memandang Nathan Louis juga berubah. Beberapa orang ingin mengobrol dengan Nathan Louis, tetapi mengingat ejekan Nathan Louis barusan, mereka semua tidak punya wajah untuk membuka mulut. Pada saat ini, Sir Go Crow penuh amarah, dan dengan lembut menekan satu tangan di pinggangnya. Ada tombol di sini, selama dia menekannya, dia bisa menarik pedang lembut dari pinggangnya. Ketika Zolan Chou kembali nanti, jika semuanya dipastikan benar, Sir Go Crow akan menggunakan pedang ini untuk membunuhnya secara langsung. Di depan banyak bos besar di ibu kota, dia telah ditipu. Bagaimana dia akan mengacau di ibu kota di masa depan? Pada saat ini, Sir Go Crow sedikit gemetar, amarahnya seperti kawah yang akan meletus, hanya menunggu untuk menemukan lubang angin. Segera, pintu kamar didorong terbuka, dan Zolan Chou dan Yugo Bao masuk dengan gembira, tetapi begitu mereka memasuki ruangan, mereka menemukan bahwa suasana di seluruh ruangan tidak benar, dan semua master telah meninggalkan ruangan. Zolan Chou hanya sedikit terkejut, dan tidak terlalu memikirkannya. Bagaimanapun, semuanya dijual, dan dia mungkin merasa bahwa tidak ada gunanya bagi para master itu untuk tinggal, jadi mereka semua pergi. Tuan Crow, bagaimana persiapan uangnya? Bawa piring ini dan biarkan Tuan Bao membantu Anda mengatur susunan Feng Shui. Zolan Chou berkata dengan riang kepada Sir Go Crow. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Sir Go Crow berdiri dengan wajah muram, maukah Anda meletakkan formasi Feng Shui pada potongan kayu busuk ini? Sir Go Crow melemparkan piring itu tepat di depan Zolan Chou. Zolan Chou terkejut, dan kemudian buru-buru berkata, Tuan Crow, apa maksudmu? Apakah kamu tidak tahu maksudku? Sir Go Crow berkata dengan niat membunuh di matanya. Zolan Chou sedikit mengernyit, Tuan Crow, Anda tidak bisa mendengarkan omong kosong orang lain. Piring ini adalah senjata sihir berkualitas tinggi. Anda semua baru saja menyaksikan Tuan Bao mendemonstrasikannya. Zolan Chou berpikir bahwa sikap Sir Go Crow berubah karena dia percaya apa yang dikatakan Nathan Louis. Huff, aku tidak perlu mendengarkan siapapun, aku hanya mendengarkanmu. Kata Sir Go Crow, mengeluarkan ponselnya dan mulai memutar percakapan antara Zhou Zhao dan Yugo Bao barusan. Sir Go Crow baru saja merekamnya dengan ponselnya, untuk menghadapi Zolan Chou, agar Zolan Chou mengakuinya. Mendengar percakapan yang diputar di ponsel, Zolan Chou tercengang. Dia tidak mengerti apa yang dia dan Yugo Bao katakan di kamar mandi, bagaimana mungkin Sir Go Crow tahu. Dan Yugo Bao sedikit mengernyit, matanya mengamati tubuh Zolan Chou, dan tiba-tiba dia melambaikan tangannya ke tubuh Zolan Chou. Nak, kamu benar-benar menyiapkan rangkaian transmisi suara untuk kami. Yugo Bao memelototi Nathan Louis dan berkata, ternyata ketika Zolan Chou dan Yugo Bao bangun dan pergi ke kamar mandi barusan, Nathan Louis memasang susunan transmisi suara pada Zolan Chou, sehingga suara mereka terdengar di ruangan ini. Jika bukan karena kamu terbawa suasana, apa gunanya susunan transmisi suaraku? Nathan Louis berkata dengan senyum tipis. Apa yang dikatakan Nathan Louis benar,
jika kedua orang ini tidak terbawa suasana dan mulai membicarakan segala sesuatu di kamar mandi, apa gunanya susunan transmisi suara ini? Nak, kamu mencari kematian. Pada saat ini, Hugo Bao sudah sangat marah, dan dia menatap Nathan Louis dengan ganas. Zolan Chou juga memelototi Nathan Louis, berharap dia bisa memakan Nathan Louis. Dia berencana untuk menipu kali ini dan tidak pernah datang ke ibu kota lagi, tetapi dia tidak menyangka akan dihancurkan oleh Nathan Louis. Ini 10 miliar, 10 miliar. Kalau dapat, akan lebih mudah daripada dapat uang dari bisnis apapun. Aku hanya menjelaskan sebuah fakta, dan aku tidak menghancurkanmu. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa mendapatkan 5 miliar itu? Nathan Louis tersenyum ringan, tapi masih ada 5 miliar yang belum dikreditkan ke akun. Itu semua karena kamu. Hugo Bao menggertakkan giginya dan berteriak tajam. Jika bukan karena Nathan Louis, 5 miliar keluarga Crow lainnya mungkin akan segera tiba. Kamu ingin merepotkanku? Aku bisa menemanimu, tetapi kamu harus menyelesaikan dengan keluarga Crow terlebih dahulu. Nathan Louis mengangkat mulutnya sedikit. Baru pada saat itulah Zolan Chou dan Hugo Bao memikirkan Sirgo Crow, tetapi pada saat ini Sirgo Crow sudah memelototi mereka. Tuan Crow, jangan dengarkan omong kosong anak itu, bahkan jika piring ini adalah kayu busuk, dengan Tuan Bao di sekitar, aku bisa membiarkan dia mengatur formasi Feng Shui di atasnya. Zolan Chou berkata kepada Sirgo Crow, berhentilah bicara omong kosong, kembalikan uangku. Sirgo Crow menekan gagang pedangnya di pinggangnya, dan berkata dengan suara dingin. Zolan Chou mengerutkan kening, uangnya sudah didapat, tidak ada alasan untuk mengembalikannya. Tuan Crow, Anda membeli barang-barang itu secara sukarela, dan saya tidak memaksa Anda, dan Anda juga menemukan master. Anda buta, jadi apa bedanya bagi saya? Setelah barang-barang saya terjual, mereka tidak bisa dikembalikan atau ditukar. Zolan Chou berkata dengan suara dingin, dengan Hugo Bao di sekitarnya, dia sama sekali tidak takut pada Sirgo Crow, meskipun ini adalah ibu kota, wilayah Sirgo Crow, dia masih tidak takut, itu sebabnya dia membawa Hugo Bao ke sini kali ini. Dalam hal ini, maka aku akan mencegahmu meninggalkan ibu kota, kata Sirgo Crow, dan mengeluarkan pedang lembut dengan suara mendengung, semburan cahaya menyilaukan terpancar dari pedang. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.